Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 26 Maret. Seorang wanita hamil asal Vietnam tidak berani berobat karena kendala bahasa. Setelah mendapat perawatan darurat, ia diketahui mengalami ektopik atau hamil di luar rahim dan segera menjalani operasi. Sebagai upaya membantu warga asing dalam berobat, Taipei Hospital menyediakan layanan medis dalam 7 bahasa termasuk bahasa Inggris, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Seorang wanita Vietnam tidak berani mencari perawatan medis karena kendala bahasa. Saat menderita sakit perut parah, ia baru ke UGD. Pemeriksaan menunjukkan bahwa hal ini merupakan kondisi langka yang dinamakan kehamilan ektopik di sisi rahim. Ia pernah mengalami kehamilan ektopik dan oviduk kanannya telah diangkat. Kali ini embrio tumbuh di rahim kanan, yaitu sayatan operasi sebelumnya. Untungnya gejala ini berhasil dioperasi tepat pada waktunya. 如果有子宫外孕的情况，等到周数比较大了，那如果子宫外孕破裂了，腹腔出血，甚至有可能是会到失血过多到大出血。 Karena kendala bahasa, banyak imigran baru atau PMA baru berobat setelah sakit parah. Guna memperlancar komunikasi antara dokter dan pasien, Taipei Hospital telah menyediakan layanan penerjemah multibahasa sejak Maret tahun lalu. Mulai dari pendaftaran, konsultasi, pemeriksaan, hingga pengambilan obat, semuanya dibantu oleh penerjemah secara gratis. 新北市地区有很多的新住民，当他们身体有病痛来就医的时候，常常因为语言沟通的问题。 都无法很明确表达他们的病症。 Iya, bisa lebih tenang kalau ada penerjemah. Jadi bisa tahu apa penyakitnya gitu. Taipei Hospital menyampaikan saat ini ada 7 layanan multibahasa termasuk Inggris, Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Dalam setahun terakhir sejak diluncurkan, penerjemah telah membantu lebih dari 2.700 orang. Warga yang membutuhkan dapat memanfaatkan sarana ini. Kekurangan tenaga sopir bus di seluruh Taiwan dengan total hampir 2.000 orang masih sulit terpenuhi saat ini. Kota Taoyuan menyarankan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan model Jepang dengan merekrut pengemudi asing. Para pelaku usaha optimis dengan langkah ini dan mengimbau untuk menyertakan sistem keamanan terkait hukum yang relevan. Istri sopir Nigeria, Ekata John, yang tengah mengemudikan bus ini adalah warga Taiwan. John memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di Taiwan. Ia mulai bekerja di perusahaan bus Houtai tahun lalu. Kini ia bertugas di rute jalan bebas hambatan dari Taipei ke Hsinchu selama 5 hari seminggu. Taiwan mengalami masalah kekurangan sopir bus. Secara keseluruhan, ke-6 kota mengalami krisis SDM sebanyak hampir 2.000 orang. Di antaranya Taoyuan masih kurang 258 sopir, sekitar 26% dari jumlah sopir total. Pemkot Taoyuan baru-baru ini menyerukan agar pemerintah pusat mengadopsi metode Jepang yang mempekerjakan sopir asing. Namun ada yang mendukung, ada pula yang menentang. 语言不通其实也还好吧，现在也有翻译机啊，手机有翻译机啊。提升台湾的就业率比较重要吧，毕竟失业的人还是很多。对，那工作环境也是要做改善。 Walau menyambut hangat terkait perekrutan sopir asing sebagai solusi krisis SDM, operator bus menyarankan adanya mekanisme keselamatan dan peraturan hukum. Dan kalau terjadi kecelakaan, masalah kompensasi juga harus diperjelas. Shift operasional bus dikurangi selama pandemi. Banyak orang beralih menjadi sopir kargo atau beralih profesi. Setelah pandemi mereda, sopir yang beranjak juga mendapat pekerjaan baru dan enggan kembali. Sehingga krisis SDM sulit teratasi hingga kini. Pemerintah diuji untuk mengambil kebijakan terkait masalah perekrutan sopir asing untuk menanggulangi krisis SDM. Sejumlah bulu ayam putih muncul di sebuah selokan di Puyen, Changhua. Ternyata seorang peternak ayam peterol mengimpor 30.000 ekor ayam tanpa mendapat izin registrasi peternakan dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah. Setelah inspeksi, Departemen Pertanian dan Biro Perlindungan Lingkungan menjatuhkan sanksi denda kepada pemilik dan menetapkan batasan waktu perbaikan. Bulu ayam mengapung memenuhi selokan dan sebagian lagi menutupi tanaman di sekitarnya. Kipas penyedot udara sebuah peternakan yang berlokasi di sekitar selokan di Puyen, Kabupaten Changhua, meniupkan bulu ayam hingga berterbangan di sawah dan menimbulkan ketidakpuasan para petani. Pemkab Changhua menyatakan bahwa pelaku usaha mengimpor 30.000 ekor ayam tanpa mengajukan surat izin dan telah menerima pengaduan masyarakat atas pencemaran yang disebabkan, sehingga pelaku usaha didenda sesuai UU Peternakan dan UU Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain menetapkan batas waktu perbaikan, pemerintah juga meminta pelaku usaha untuk membersihkan selokan dalam waktu 2 minggu dan memasang jara penyaring di mesin penyedot udara.
Kementerian Lingkungan Hidup merilis hasil statistik indikator pencemaran udara tahun 2023 yang menunjukkan konsentrasi rata-rata tahunan PM 2,5 tertinggi di Kabupaten Yunlin, disusul Ciai dan Kinmen. Penyebab utama polusi adalah kurangnya curah hujan dan banyaknya jumlah hari angin lemah yang mudah menumpuk polutan. Biro Perlindungan Lingkungan Kabupaten Yunlin berkomitmen akan memperbaiki polusi udara dari berbagai aspek. Guna mencegah pasir di dasar Sungai Cuosui menebarkan debu yang tertiup angin, cabang pengelola Sungai Keempat dan Pemkab Yunlin menaruh jerami di sepanjang Sungai Cuosui tahun lalu dengan harapan dapat lebih mengurangi dampak debu pada kehidupan warga sekitar. Di antara berbagai indikator polusi udara di seluruh negeri tahun 2023, Kabupaten Yunlin memiliki partikel halus mengambang PM 2,5 tertinggi, yaitu 19,3 mikrogram per meter kubik. Di antaranya kota Toliu di kawasan pegunungan agak parah, terutama karena kurangnya hujan, banyaknya jumlah hari dengan angin lemah, dan efek topografi. Organisasi perlindungan lingkungan setempat meminta perusahaan dan pabrik di wilayah tersebut untuk mengambil inisiatif dalam mengurangi kapasitas selama musim dengan kualitas udara buruk. Yunlin adalah kabupaten agraris besar, banyak sektor pertanian juga akan terimbas oleh kualitas udara. 在针对这些农田翻土的季节里面，必须要增加洒水系统，来减低这一些境外以及境内的这一些污染物。 Biro Perlindungan Lingkungan menyatakan jumlah hari berdebu di Sungai Cuosui telah berkurang dari 59 hari pada 2017 menjadi tinggal tak sampai 5 hari pada 2023. Sedangkan masalah kendaraan usang dengan polusi lebih tinggi telah berkurang hingga 50% dari 150.000 unit pada 2019 menjadi 80.000 unit pada 2023 lewat penambahan subsidi. Festival Ikan Terbang Suku Tao di Lanyue telah tiba. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan festival pada tahun ini, Ditjen Patroli Laut CGA Divisi Timur untuk pertama kalinya mengerahkan 4 helikopter tak berawak untuk memberantas penangkapan ikan terbang ilegal. Masa ini juga merupakan saat sampan dayung melaut untuk mencari ikan. Masyarakat suku Tao yang juga dikenal sebagai suku Yami mengimbau wisatawan untuk tidak menyentuh perahu agar tidak melanggar pantangan. Festival Ikan Terbang Pulau Lanyue diadakan pada bulan Februari hingga Juli pada setiap tahun. Pada bulan Maret, orang Tao akan mengadakan upacara pemanggilan ikan terbang atau Mifanoa di tepi pantai untuk mendoakan penangkapan yang baik. Pada tahun ini, Ditjen Patroli Laut Divisi Timur mengerahkan 4 helikopter tak berawak ke Lanyue untuk melindungi ikan dengan jarak 30 km dari pantai. Selain itu, perahu dayung suku Tao yang dipajang di Teluk Tongching sempat disentuh oleh wisatawan dan mengundang kemarahan suku Tao. Karena menurut pantangan mereka, wisatawan khususnya wanita dilarang untuk menyentuh perahu dayung. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.